uang, dia punya keyakinan yang kuat sekali. Dia mengejar uang untuk apa? Supaya dia punya jaminan, dia punya backup, rasa diri safe, karena aku punya jaminan. Bukan Allah jaminan, tapi uang. Ada yang begitu yakin akan kemampuan dirinya. Dia cerdas, dia berbakat, dia punya banyak akal, dia bisa menemukan terobosan-terobosan dalam berbagai hal. Akalnya panjang, dia yakin dia bisa menyelesaikan banyak hal. Dia tidak memerlukan Tuhan, dia tidak perlu berdoa. Dia menggantungkan diri kepada ilmunya, kepada kepandaiannya, kepada kemampuannya. Ideologi manusia bisa menggantikan Allah. Orang bisa yakin bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena dia belajar ideologi, banyak baca buku tebal-tebal. Kalau dia ngobrol sama pendeta, dia tanya, pendeta pernah baca buku ini? Pernah dengar nama itu? Oh, dia pernah baca semua buku. Dia kenal semua penulis-penulis yang hebat. Pendeta ngerti apa? Pendeta cuma baca Alkitab, tidak ngerti apa-apa. Aku tahu semua. Dia tidak lagi perlu dengar firman Tuhan. Tinggal jangan. Dia yakin akan ilmu-ilmunya atau pengetahuan yang luas seperti itu. Ideologi orang-orang terkenal, orang-orang masyhur, dia pikir itu lebih berwibawa daripada Alkitab. Itu adalah berhala. Jadi kalau Yohanes berkata waspadalah terhadap segala berhala, karena kita bisa tanpa sadar memang memiliki dan menyembah berhala. Sore hari ini saya hendak fokus mengajak kita menganalisa mengapa orang menyembah berhala. Lahan subur apa? Tanah subur apa? Dan bibit unggul apa yang bisa membuat penyembahan berhala itu nancep, berakar, dan bertumbuh berkembang dengan subur. Saudara, penyembahan berhala sebetulnya adalah sesuatu yang mengherankan. Ngapain menyembah sesuatu yang jelas-jelas tidak berkemampuan? Itu kalau berhala konkret, seperti patung dan sebagainya. Atau kalau konsep-konsep, sudah mendapat banyak contoh bahwa ternyata manusia itu lemah adanya. Kemampuan yang dianggap hebat ternyata tidak bisa mengatasi semua dan setiap persoalan. Ada saja masalah yang tidak bisa diatasi. Mengapa orang masih tetap percaya itu? Uang, kita pikir uang itu begitu hebat, tapi kita sudah banyak bukti bisa baca. Orang-orang kaya justru banyak yang frustrasi. Banyak orang yang sangat kaya, saudara, gila. Indonesia pakai satelit Palapa, itu produksi dari pabrik Hughes. Hughes itu nama orang. Dulu cikal bakal perusahaan besar itu, orang yang sangat kaya dari keturunan Yahudi. Hughes ini sangat pintar, sangat kaya. Tetapi saudara tahu bagaimana dia meninggal dunia? Dia meninggal dunia bukan hanya seperti memang sebagai orang gila. Karena menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, dia itu menjadi pencuriga. Karena dia begitu merasa diri dan sadar bahwa dirinya begitu kaya, banyak orang tidak senang terhadap dia karena dia dianggap saingan bisnis. Banyak orang-orang yang mau berusaha menyingkirkan dia, dan paling gampang menyingkirkan adalah membunuh dia. Maka dia takut sekali diracun, sehingga dia tidak mau makan sembarangan. Dia tidak mau pergi ke sembarang restoran. Dia takut kalau dia mau makan sesuatu, dia harus punya orang kepercayaan yang mengicipi lebih dahulu makanan, karena dia takut diracun. Kalau dia mau minum, dia mau orang lain minum dulu sebelum gua minum. Jangan-jangan itu ada racun. Kalau ada racun itu mati duluan, gua nggak mau minum loh racun tersebut. Dia punya orang kepercayaan, koki kepercayaan yang masak buat dia. Tapi lama-lama dia juga nggak percaya kepada kokinya. Dia pikir mungkin juga kokiku disuap, dibayar oleh bayaran yang tinggi, ngeracunin aku juga, bisa juga. Dia nggak percaya. Akhirnya dia tidak mau makan. Dia mengurung diri dalam kamar, sudah. Rambutnya menjadi seperti
Anjing gembel begitu, lengket, kukunya panjang sampai menikam telapak tangannya, dan dia mati dalam keadaan seperti begitu. Orang kaya, bukan ketika dia bangkrut, tapi ketika dia masih memiliki segala sesuatu. Belum lagi yang lain, di tengah kekayaannya malah bunuh diri. Mereka kurang apa? Mereka tidak kurang apa-apa, kecuali satu, mereka kurang siapa? Yaitu mereka kurang Tuhan. Agustinus, seorang laki-laki yang sangat pandai, ahli filsafat. Waktu muda jahat, nakal luar biasa. Kemudian hari dia bertobat. Waktu dia sudah jadi orang percaya, dia menulis satu buku Confession, pengakuan. Dia mengaku bagaimana hidupnya sebelum mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia mengeluarkan satu kalimat yang penting begini. Dia bilang, Tuhan, Engkau menciptakan aku dan kami untuk dirimu. Dan hatiku dan hati kami manusia tidak pernah puas sebelum kami kembali menemukan Engkau. Dia berkata, hati manusia itu cuma sekepal. Maksudnya hati itu jantung kita. Jantung kita kan kurang lebih segede kepala kita. Tapi seluruh dunia, segala alam semesta dimasukkan ke dalam hati kita, tetap masih ada tempat yang perlu diisi. Artinya, orang ini sudah mengalami, aku sudah isi segala sesuatu dalam hatiku. Segala macam kepuasan, kekayaan, kemewahan, kenikmatan, aku sudah coba semua. Mengapa aku selalu masih haus, masih gelisah? Karena di sudut hatiku ada tempat kosong. Tempat itu adalah tempat Tuhan. Kalau aku tidak beri tempat buat Tuhan, aku tidak pernah puas. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita sudah tahu hal-hal seperti itu? Kita menyanyi, oh dia begitu awesome sekali, mengagumkan, dia everlasting, maha kuasa, maha kekal, maha baik, penuh anugerah. Mengapa kita mau menukar Allah dengan yang bukan Allah? Itu seperti mengherankan, gak masuk akal. Itulah yang ulang-ulang dengan berbagai cara nabi-nabi khotbahkan. Dalam kitab Nabi Yeremia, firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia, ayat 5 tadi saya bacakan, saudara dengar. Tuhan berfirman lewat Yeremia, apa sih kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Memangnya nenek moyangmu menemukan aku curang? Apa kata Tuhan sampai mereka meninggalkan aku? Sampai mereka menjauh daripada aku dan mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Ya, mereka mengikuti dewa-dewa yang sia-sia sampai mereka sendiri menjadi sia-sia. Artinya menjadi kafiran, menjadi bangkrut, menjadi gak karu-karuan. Kenapa? Di ayat yang ke-11, Tuhan quote-unquote itu bingung sampai dia suruh Yeremia tanya mereka dan ingatkan mereka, suruh mereka pergi, pergi ke pesisir Sirus di sana, Kitim, lihatlah, pergi ke Kedar, ke daerah-daerah orang Arab, dan perhatikanlah, apakah bangsa-bangsa itu ada yang pernah menukar berhalanya? Mereka yang menyembah Baal dari dulu turun-temurun menyembah Baal. Yang menyembah ilah lain dari dulu turun-temurun menyembah ilah-ilah. Gak pernah tukar. Kenapa kamu yang mengenal Allah yang benar malah menukar yang benar dengan yang gak benar? Allah heran lihat mereka. Allah heran melihat kita. Umatku menukar kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Ayat 12-13, kiranya kita pun tertegun. Karena Tuhan berkata, tertegunlah atas hal itu, hai langit. Seakan-akan langit menjadi saksi, memperhatikan, sampai bengong. Langit itu bengong, heran, menggigil dan gemetar dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sampai gemetar takut. Sebab apa? Umat Tuhan mengerjakan dua kejahatan. Ayat 13. Kejahatan pertama apa? Meninggalkan Allah, sumber air yang hidup. Kejahatan kedua apa? Kejahatan yang kedua adalah ketololan. Menggali kolam, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Allah bagaikan mata air yang abadi, tidak pernah kering.
Sumber yang jernih dan murni, selalu memberikan kecukupan buat kita, memberikan air hidup yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Herannya, mata air itu, sumber itu ditinggal